Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, yang kami hormati pimpinan Dewan, yang kami hormati Bapak Wali Kota selaku Ketua Tim Gugus Tugas dan seluruh jajaran gugus tugas yang di Banjarbaru yang berhadir, dan juga yang kami hormati anggota Dewan sekalian atas kehadiran di rapat hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal penting, poin penting yang nantinya sangat perlu kita tindak lanjuti, khususnya bagi tim gugus tugas. Bahkan nanti kita juga sudah menyampaikan ke pimpinan Dewan untuk menjadi sebuah rekomendasi, bahkan rekomendasi institusi DPRD bagi tim gugus tugas, walaupun nanti ada sebuah perbaikan di dalam yang kita sampaikan ini. Yang pertama, agar yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, saya tidak akan banyak, tetapi sedikit panjang. Poinnya ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan pola penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kota Banjarbaru. Ini kita polakan sebagai sektor kesehatan. Ini utama dan pertama yang harus kita sampaikan. Yang kedua adalah terkait dengan dampak sosial ekonomi. Ini kaitannya dengan pengampu kekuasaan pemerintah di tingkat terendah sampai ke tingkat Kota Banjarbaru. Walaupun nanti yang ketiga terkait dengan bagaimana penanganan pasca pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya sampaikan, ini by data Pak, dan nanti kalau memang diminta akan kita berikan. Ini data real yang kita dapatkan setelah melakukan kunjungan lapangan ke Mitra Komisi 1 rumah sakit. Beberapa kali kita ke sana dan juga rapat-rapat dengan Dinas Kesehatan, dengan tim gugus 2 kali, dan rapat 1 kali dengan khusus dengan Ketua Gugus Tugas Pak Wali sendiri waktu itu hadir. Kita minta 15 menit, ternyata beliau memberikan waktu kepada kita sampai 1,5 jam. Dan juga kita sempat mengunjungi ke posko BPBD sana, dan alhamdulillah diterima dengan sangat baik untuk sekedar mengetahui kondisi di lapangan sesungguhnya dan memberikan semangat kepada kawan-kawan yang ada berada di posko tersebut. Yang kami dapatkan dari hasil rapat kita, saya sebut di sini pengambilan data dengan 5 kecamatan dan 20 kelurahan serta puluhan puskesmas yang ada di Banjarbaru. Khusus sektor kesehatan, penanganan dan pencegahan wabah COVID-19 ini bantuan dari Pemko untuk seluruh kecamatan sampai ke puskesmas itu ada, walaupun masih belum memadai. Tetapi khusus untuk APD, ketersediaan APD, RDT, dan juga multivitamin dan seterusnya, ini sangat-sangat kurang. Hampir di seluruh puskesmas APD itu kurang, Pak. Kenapa bisa kurang dan di mana kurangnya? Saya ada datanya, Pak. Ada puskesmas yang menggunakan APD itu sampai harus dijemur, dipakai 5 kali, Pak. Bahkan sekedar sepatu boot saja itu gantian di tingkat puskesmas. Dan tidak hanya itu, APD yang lain itu juga sangat kurang. Yang cukup yang hanya 1 puskesmas menyampaikan bahwa cukup untuk puskesmas kami itu adalah adanya di Puskesmas Landasan Ulin, khususnya Puskesmas Landasan Ulin Timur. Dia merasa cukup karena memang ada sumbangan dari pihak ketiga. Terus terkait dengan RDT, ini mohon kita semua cermati bersama.
RDT hampir di seluruh puskesmas itu tidak ada. Setelah kita cross check, ternyata memang tidak perlu diadakan di tingkat puskesmas. Kenapa harus tidak ada? Karena keterbatasan RDT. Bahkan sampai kasus satu puskesmas atau dua puskesmas menghubungi saya, Pak, tolong dibantu untuk disampaikan ke atas, Pak, terkait pengadaan RDT. Kami kadang harus berkelahian bahasa kepala puskesmas itu, Pak, untuk mendapatkan RDT ini, Rapid Diagnosis Test, yang sering kita sebut sebagai rapid test ini. Dan yang poin pentingnya di sini, langsung saya sampaikan saya tidak menyebutkan nama dan tidak menyebutkan dinasnya. Saya sampaikan ke dinas terkait, Pak, kondisi seperti ini, Pak. Tetapi yang membuat saya prihatin, membuat saya prihatin adalah justru statement dari beliau menurut saya kurang pas. Pak Ihsan, bagaimana nanti ketika kita pengadaan RDT yang banyak dan kita lakukan rapid test kepada masyarakat, kalau hasilnya reaktif itu banyak, bagaimana, Pak? Sedangkan PCR, ketika atau di PCR itu biayanya 2 jutaan, Pak. Ini menurut saya terbalik. Harusnya yang khawatir, yang takut adalah siapa? Justru masyarakat. Masyarakat takut kalau dilakukan rapid test positif, nanti bagaimana kelanjutan dirinya, keluarganya untuk kehidupan selanjutnya. Tetapi ini justru yang takut adalah atau khawatir pihak pemerintah. Dalam hal ini SKPD yang saya hubungi tersebut, mohon maaf, beliau ada di sini. Dan saya tidak menyalahkan beliau, tetapi saya perlu mengoreksi, Pak Wali, perlu mengoreksi agar mindset ini jangan sampai tersampaikan ke khalayak. Justru kalau sebaiknya RDT itu diadakan sebanyak-banyaknya, bahkan beli untuk dirapid tes seluruh masyarakat Banjarbaru. Mana yang reaktif ketahuan, langsung kita kondisikan, lakukan SOP selanjutnya, dikarantina dan seterusnya, ketahuan. Walaupun sekarang alhamdulillah tren kita di peta sebaran yang selalu dirilis setiap hari di jam 16 itu trennya sudah menurun. Tetapi ini boleh jadi adalah laten, yang nggak kelihatan, tiba-tiba nanti bisa jadi akan meledak. Nanti pian bisa cross check ke puskesmas setempat tentang kondisi yang saya sampaikan ini, dan saya tidak mengada-ngada, dan ini adalah yang saya dapatkan real dari lapangan. Ini PCR, Pak. Kalau saya hitung-hitung ketika pengadaan RDT untuk seluruh masyarakat Banjarbaru yang dirilis di Dinas Dukcapil itu ada 237.544 atau 455 jiwa itu. Kalau kita belikan RDT, harga termurah itu adalah 75.000, termahal itu 1.600.000-an. Dan kemarin kita ditawari salah satu klinik utama yang ada di Banjarbaru itu, Pak, kalau mau melakukan rapid test 550.000. Kita anggaplah yang 550.000 itu kalikan sekian ribu warga Banjarbaru. Itu dengan anggaran yang disediakan oleh Pemkab Banjarbaru masih sangat sedikit. Itu RDT. Saya lanjutkan. Selanjutnya terkait dengan jam pelayanan di puskesmas maupun di pemerintahan. Ini sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi juga sangat masif. Ini apresiasi bagi tim gugus tugas dan pemerintah kota. Dan juga kerjasama stakeholder itu juga berjalan sangat bagus. Semuanya bekerjasama dengan sangat baik. Yang jadi catatan penting lagi adalah terkait dengan relawan atau surveillance. Di situ ada relawan, ada surveillance. Kadang relawan juga membantu sebagai surveillance. Terkadang harus membantu juga untuk
memang tracking dan seterusnya, ya. Di sini, Pak, hampir semua ya, dari puskesmas yang kita ajak rapat ini mengatakan bahwa relawannya kurang, Pak. Makanya di sini kita kepingin mengetahui ya, penjelasan terkait dengan jumlah relawan yang diturunkan ke masing-masing puskesmas ya, atau masing-masing kelurahan itu bisa disampaikan ya. Berdasarkan apa kita menurunkan relawan, membantu relawan di tingkat terendah itu ya, apakah berdasarkan jumlah kasus yang ada atau berdasarkan jumlah jiwa yang ada di kelurahan atau puskesmas tersebut ya, ini harus disampaikan kepada kami, dijelaskan kepada kami ya, khusus di puskesmas ini penting, puskesmas Laura di sana sangat kurang untuk relawan, bahkan sudah meminta atau menyampaikan ke BKPP ya, untuk penambahan SDM ya. Sudah melakukan analisa beban kerja dan memang di puskesmas Laura kekurangan ya. Ini juga menjadi catatan penting. Untuk bantuan Pemko seluruhnya ada. Nah, sekarang yang terakhir ya, itu sektor kesehatan. Sekarang saya akan bicara tentang sektor dampak sosial ekonomi. Ini yang menjadi leading sektornya adalah Bapak Camat, Bapak Lurah. Dari 5 kecamatan yang menyatakan siap untuk PSBB, ya karena di sana kemarin sempat ya, kita sampaikan seberapa siap ketika PSBB itu diberlakukan. Ya. Yang menyatakan siap untuk PSBB, ya. Yang menyatakan siap di sini ada 3 kecamatan menyatakan siap. Yang menyatakan tidak siap satu kecamatan. Yang menyatakan siap tidak siap harus siap itu 1 kecamatan. Ya. Saya salut kepada salah satu kecamatan yang menyatakan siap, bahkan sampai mendetailkan ya, RAB atau RKA yang akan digelontorkan ya, ketika PSBB itu berlangsung. Nah, ini luar biasa. Kecamatannya ada di data sini. Tetapi dalam pandangan kita ya, di Komisi 1 khususnya yang mengatakan siap tidak siap harus siap, ini tidak siap. Sehingga ya, kalau memang nanti ada rekomendasi untuk PSBB ya, mohon ya, diperjelas ya, dipertegas terkait dengan kriteria itu. Untuk pendataan JPS ya, jaring pengaman sosial, hampir seluruh kelurahan, kecamatan sampai saat ini meminta kepada kita agar ada gelombang kedua dalam pendataan, dan alhamdulillah ya, luar biasa direspon langsung ya. Di tiap kelurahan ya, ditunggu sampai hari Jumat kalau nggak salah ya. Karena Pak Lurah juga menghubungi RT, kebetulan saya juga ketua RT di Gunung Manggis, agar mendata warganya yang tercecer ya, ditunggu dengan format seperti ini. Nah, ini bagus. Saya salut ya. Hampir seluruh kelurahan dan kecamatan masih jalan melakukan pendataan ya. Entah gelombang keberapa, yang jelas masih berlangsung. Ini menurut saya sangat bagus ya. Terus tentang partisipasi masyarakat ya, ini juga cukup bagus ya. Artinya masyarakat ya, berhasil ya, tanda kutip dipropaganda oleh pemerintah untuk ikut serta dalam melawan COVID-19 ini ya. Bagus. Tentang sosialisasi, hampir semua pemerintahan ini ya, camat maupun kelurahan sangat masif. Yang cukup masif hanya 2 kelurahan ya. Saya katakan cukup itu di bawah masif ya. Kalau masif itu sudah masif banget ya. Banyak kegiatannya, penyemprotan, penyuluhan, pembagian leaflet, bahkan membuat masker sendiri dibagikan ya. Membuat posko ya, ada di sana. Nah, terakhir banget, dari sektor kesehatan dan dampak sosial ekonomi, kami menyimpulkan, Pak, simpulannya itu ada dalam
rekomendasi Komisi 1 ya. Rekomendasi Komisi 1. Bukan rekomendasi DPRD, tapi rekomendasi Komisi 1 yang kami berharap ini menjadi sebuah rekomendasi institusi yang silahkan nanti diperbaiki. Yang pertama, dari sektor kesehatan ada 11. Saya bacakan saja. Dan nanti kalau diminta akan saya berikan. Yang pertama, harus ada ketersediaan APD yang cukup ya, bagi tenaga kesehatan hingga level 3 ya. APD hingga level 3 standarnya. Yang kedua, ketersediaan RDT dan PCR harus memadai dengan cara pengadaan mandiri oleh gugus tugas COVID-19 Kota Banjarbaru. Yang ketiga, harus segera terjadi ya, atau harus segera selesai ruang isolasi bertekanan negatif ya untuk orang positif COVID-19. Yang keempat, harus segera ada pengadaan mobil ambulans khusus untuk COVID-19. Yang kelima, harus ada asupan gizi yang baik dan multivitamin bagi tenaga kesehatan yang cukup selama pandemi ini. Yang keenam, harus ada insentif tambahan bagi tenaga kesehatan sampai ke tingkat puskesmas. Kalau rumah sakit saya sudah mengetahui sudah ada. Yang ketujuh, perlu pengkajian mengenai peta sebaran hingga tingkat wilayah RT. Kenapa? Karena kewaspadaan itu di tingkat RT, bukan sekedar luasan kelurahan. Kedelapan, ketercukupan relawan dan surveillance dibagi berdasarkan luasan dan analisa jumlah penduduk. Yang kesembilan, lakukan analisa dan hitung untuk melakukan rapid test bagi seluruh warga Banjarbaru. 10. Lakukan rapid test bagi seluruh tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Bahkan sampai kepada para ketua RT untuk dilakukan rapid test ini. Dan mohon maaf, hari ini mohon izin ya, pimpinan Dewan dan Ketua Komisi dan Pak Sekwan, saya tidak ikut rapid test hari ini. Kenapa? Karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri ya, tenaga kesehatan kita dalam rapat-rapat belum dilakukan rapid test, sehingga saya merasa tidak perlu dulu karena mereka adalah garda yang terdepan. Yang ke-11, ada sebuah ketegasan dalam pemberlakuan sosial maupun physical distancing. Rekomendasi untuk sektor dampak sosial ekonomi. Yang pertama, ini ada 8, transparansi data penerima JPS dalam bentuk hard copy yang ditempel di ruang publik atau pemerintahan. Yang kedua, akurasi tingkat tinggi tentang data dalam pendataan JPS, baik yang sudah ada maupun data rentan miskin ya. Harus akurat, maksudnya yang berdata adalah Pak RT. Yang ketiga, harus terus dilakukan update data JPS secara berkala. Ini sudah dilakukan, alhamdulillah. Yang keempat, harus ada pemutakhiran data dengan cara pendataan gelombang kedua dan seterusnya. Yang kelima, transparansi dalam penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Yang keenam, sosialisasi secara lebih masif lagi dalam rangka edukasi terkait PSBB. Ya, garis bawah di sini adalah terkait PSBB. Yang ketujuh, ketersediaan sembako dan energi bagi masyarakat Banjarbaru harus terjamin secara aman. Yang kedelapan, libatkan peran serta masyarakat dan perusahaan dalam bersinergi dalam penanganan dampak COVID-19 di Kota Banjarbaru. Saya kira ini ya, rekomendasi dari sektor sosial ekonomi dan sektor kesehatan yang lebih utama, karena akar masalahnya itu adalah di sektor kesehatan. Kita harus selesaikan wabah ini, kita harus habisi sehabis-habisnya. Tentang dampak sosial ekonomi adalah langkah kedua. Saya kira ini ya, pimpinan yang bisa sampaikan dari Komisi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai berbicara